Injil Yohanes bab 3 ayat 19 sampai 21. Di sana tertulis, terang telah datang ke dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, yang membenci terang dan tidak datang kepada terang, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Remah-Remah Iman. Salam damai dan salam sehat untuk kita semua. Hidup dalam dosa menggelapkan mata iman kita untuk percaya bahwa tidak ada lagi jalan keluar. Jangan lupa bahwa istimewanya Tuhan kita adalah menciptakan jalan. Dia bertindak dalam hidup sangat lembut sampai kita tidak menyadari bahwa semua kesusahan yang menyesakkan hati kita diangkat olehnya. Teruslah bersemangat dalam pengharapan dan jangan jauh dari Tuhan. Berdoa. Firman Tuhan hari ini menegaskan bahwa terang telah datang ke dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Terang yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Hari ini saya mengajak kita bagaimana kita menempatkan firman Tuhan ini dalam praktek hidup kita sekarang. Satu catatan, jika kita sering datang kepada Yesus, maka kita akan sanggup membaca dan memahami hidup kita di dalam Dia. Pertama, ada waktu dalam kehidupan kita di mana kita tidak selalu sehat, tidak selalu baik-baik saja, tidak selalu aman, tidak selalu gembira, dan tidak selalu kuat. Bila hal-hal ini terjadi, tidak berarti Tuhan jauh dari kita dan meninggalkan kita. Sebaliknya, kitalah yang jauh daripadanya. Sesungguhnya Dia ada dan sedang melatih kita kerendahan hati. Datang kepadanya dan bertanya, Tuhan, apa yang telah saya lakukan dengan hidup saya pada hari-hari kemarin? Dengan pertanyaan ini, Tuhan akan memberi kita Roh Kudus untuk menerangi kita, sehingga kita dapat mengenali diri kita dan perbuatan-perbuatan kita, apakah dalam terang atau dalam kegelapan. Kedua, ada hari di mana kita merasa perjuangan berlipat ganda. Ini belum selesai, itu belum selesai. Kita merasa waktunya tidak cukup untuk menyelesaikan sesuatu yang penting. Belum lagi hal-hal lain yang tidak kalah penting yang harus kita kerjakan. Pada bagian kedua ini, kita berhenti sejenak dan datang kepada Yesus terang dunia dan bertanya, Tuhan, sejauh mana saya telah melakukan kehendak Bapa? Apakah saya telah sombong sehingga merasa waktu ini kurang? Padahal satu hari itu 24 jam bagi Allah sudah cukup. Ketiga, ada hari di mana kita merasa tubuh kita sakit dalam waktu yang cukup lama. Sakit karena lelah. Lelahnya sungguh menghantam jiwa kita, begitu kerasnya dan begitu dalamnya. Berhadapan dengan kondisi seperti ini, kehendak kita adalah menyerah dan membiarkan semuanya terjadi. Kalau terjadi, ya terjadilah. Bahkan apa yang kita perjuangkan bertahun-tahun, kita hendak katakan, ya sudah, mungkin ini bukan jalanku.
Pada bagian ketiga ini, cukuplah kita datang kepada Yesus terang kekal dan meminta, Tuhan, tambahkanlah iman saya. Keempat, ada hari di mana kita berusaha meneruskan perjuangan kita, walau dengan berat hati, dan keinginan yang ada adalah menangis sejadi-jadinya atas semua keburukan yang kita alami selama ini, atas semua kepahitan yang kita rasakan, atas semua penghinaan yang telah kita terima, atas semua fitnahan yang membuat perasaan kita hancur. Nah, pada bagian keempat ini kita mengundang Tuhan untuk mengingatkan jiwa kita yang letih lesu ini agar sadar akan sabdanya, Injil Matius bab 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Setelah membaca teks firman ini, kita segera ambil jarak dari dunia ini, dari kesibukan kita, dari keseharian kita. Duduk seperti Maria di kaki Yesus untuk mendengarkan sabdanya, mendengarkan suaranya dalam keheningan, berbicara dengannya dalam keheningan, dan juga siap melakukan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Kelima, ada hari-hari di mana kita benar-benar merasa tidak baik-baik saja. Dan hal terakhir yang kita inginkan adalah seseorang menilai kita dan menyapa kita. Halo, apa kabar? Sehat-sehat saja kah? Sudah makan? Bagaimana keadaan? Apa yang terjadi? Jangan lelah bekerja. Jaga hati untuk selalu gembira ya. Dan masih banyak lagi. Bagian kelima ini mengajak kepada kita untuk menyadari bahwa Kristus telah datang dan berdiam dalam hati kita. Panggil namanya. Libatkan dia dalam segala perkara hati kita. Berdialog dengannya dalam keheningan. Jangan hanya menangis dalam keheningan, tetapi berbicaralah dengannya dan dengarkanlah suaranya dalam keheningan. Saudara dan sahabat terkasih, setiap waktu tampak seperti kelelahan karena banyak perang yang kita hadapi, terutama perang internal. Saya juga sering melewati situasi di mana saya harus mengambil sikap diam dalam Tuhan, dalam Roh Kudus, agar saya tidak bertindak bodoh dan menyesal telah melakukan hal-hal yang salah, hal-hal yang keliru, atau hal-hal yang terlalu terburu-buru. Kita harus menjaga hati agar kekecewaan, sakit hati tidak menimbulkan akar pahit di dalam hati kita. Tidak membuat kita menunda seluruh proses Tuhan, tetapi membiarkan Tuhan mendamaikan segala sesuatu dari diri kita dengan dirinya. Meski kita sering merasa lemah dan tak pernah menang, mesti dorongan untuk menendang apapun di depan mata kita sangat hebat. Ingat, kita tidak sendirian dan bahwa pertempuran yang kita lawan mengubah kita, mengajar kita, mendorong kita menuju ke sebuah tujuan besar dari Tuhan yang tidak kita ketahui sebelumnya. Mari kita membangun semangat baru dalam hati kita. Semangat mencintai karya Tuhan, mencintai proses Tuhan dalam diri kita. Kita mencintai Tuhan yang lebih dahulu mencintai kita. Mencintai sesama kita seperti diri kita sendiri. Mencintai panggilan dan perutusan kita. Mencintai pekerjaan kita. Mencintai segala hal-hal baik yang telah Tuhan berikan, Tuhan sediakan kepada kita. Karena cinta mengalahkan banyak dosa. Tuhan hari ini mengundang kita mengalahkan semua kekuatan negatif, kekuatan gelap dalam hidup kita.
kesedihan terdalam dari hati kita. Tuhan memiliki obat yang tepat untuk menyembuhkan segala luka, yakni cinta. Cinta mengalahkan banyak dosa. Peluklah penderitaan, peluklah kelelahan, peluklah salibmu, peluklah Yesus dalam jiwamu. Maka hidup ini selalu menjadi cahaya bagi banyak orang dan bagi diri kita sendiri. Saudara dan sahabat terkasih, semoga permenungan saya ini menjadi inspirasi bagimu dan bagi banyak orang. Terima kasih, Tuhan memberkati.